Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, saudaraku semua, Bapak Ibu guru, ayah bunda, serta anak-anak yang di rumah, kita bergabung lagi di podcast Mr. Aditya. Oke, alhamdulillah hari ini Mr. bersama dengan salah satu alumni SMPIT Dinamika Umat, angkatan yang mungkin bisa dibilang angkatan tua ya, karena angkatan 3 ya, atau yang lebih dikenal dengan Al-Fusilat. Ya, Al-Fusilat itu apa panjangannya? Lupa ya. Pokoknya namanya. Pokoknya itu tuh kayak Iya. ada salah satu surat dalam Al-Quran namanya Al-Fusilat. Dan pokoknya the best banget lah artinya. Iya. Angkatan kita aja yang tahu. Iya betul ya. Iya. Oke, angkatan 3 ya, bersama dengan Kak Ranti Lestari. Halo. Oke ya. Iya. Jadi Kak Ranti ini alumni SMPIT Dinamika Umat ya, dan dia ini dulu di SMP ini mungkin bisa kita juluki sebagai ratunya piala. Wah, setiap lomba nih Kak Ranti menang terus ya, lomba di sekolah maupun di luar sekolah ya. Ranti, yang paling berkesan waktu itu kita lomba pidato ya. Iya betul. Dai muda kan? Iya. Ranti juara di Umul Quro sama di Man 1 Bogor. Betul ya, Iya, 2 betul. kali tuh. Ya. Lomba dai muda pidato Kak Ranti jagonya ya. Kalau untuk yang tim atau kelompok juara Marawis. Iya. Ya. Alhamdulillah. Kelasnya juara Marawis di SMPIT Lukman Hakim ya. Iya, Itu ya, betul. kita juara terfavorit. Wow ya. Itu baru pertama kali ikut dan alhamdulillah langsung juara favorit. Ya, pertama kali ikut langsung juara favorit. Luar biasa sekali itu, ya luar biasa. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Kak Ranti terkait tentang bagaimana sih cara meraih prestasi, cara belajar, dan lain-lain ya. Oke, hari ini Kak Ranti kita undang untuk menginspirasi teman-teman yang di rumah, adik kelasnya di rumah gitu ya. Oke, Kak Ranti kita mulai ya. Dimulai. Ya, yang pertama sebagai seorang alumni nih Kak Ranti. Ya, apa yang Ranti rasakan atau apa kesan yang Ranti rasakan saat 3 tahun di SMPIT Dinamika Umat? Apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan saat saya sekolah di sini, yang pertama tuh kekeluargaan. Kita the best banget masalah kekeluargaan. Jadi kalaupun misalkan ada gimana ya, kita tuh di sini nggak per geng gitu. Biasanya kan tiap sekolah tuh ada yang kayak kelompok ini. Pas angkatan saya ya. Jadi pas itu tuh kayak ya udah kita ngerangkul aja bareng-bareng gitu, Mister. Kayak nggak dipojokin gitu. Ah dia mah si A mah gini, si B mah gini. Enggak, kita bareng-bareng. Makanya kadang di sini kan selalu ada perlombaan kan tiap berapa semester gitu kan. Iya, tiap semester ya. Dan alhamdulillah ya Mister tahu angkatan nanti paling ini gitu, paling kompak alhamdulillah dari segi kekeluargaannya insya Allah. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Banyak banget. Banyak banget Yang ya. pertama kekeluargaan, terus kayak 3 tahun di sini tuh diajarin mandiri. Diajarkan mandiri. Iya. Ini kan moto sekolah kita tuh sekolah bersih tanpa cleaning service. Iya, sekolah bersih tanpa cleaning service. Iya. Dan pas itu satu-satunya kan di daerah sini, Betul. daerah Indonesia mungkin. Dan ngerasa banget gitu. Kalau yang di rumah kita kayak dimanjain sama orang tua, kita pengen misalkan suruh ngepel kadang suka males tapi kalau di sini tuh ya hayu kita bareng-bareng gitu. Kadang ada satu temen yang mungkin dia bener-bener dimanjain banget sama orang tuanya yang tadinya nggak bisa nyapu, nggak bisa ngepel, pas sekolah di sini, oh iya ya ternyata ngepel kayak gini ya berasa gitu. Makanya kadang kalau ada orang yang ngepel di depan kita terus kayak kita injek-injek itu kayak, wah saya juga pernah ada di posisi itu gitu. Maksudnya ngehargain, ngerasain ada di posisi itu gitu. Dari segi kekeluargaan, kebersihan, dan yang terakhir tuh paling kerasa di sini apa ya, mandiri, ini apa ya sih Mister? Apa tuh? Kayak tanggung jawab gitu. Tanggung jawab. Ya, Tanggung jawab. Leadershipnya juga ada. Kalau Anti pribadi ya, leadership Anti lebih tumbuh pas Anti di SMP. Ya, oh ya, karena dulu pernah jadi ketua OSIS. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ketua Ya. OSIS ketiga ya. Ketiga, betul. Ya, ketua OSIS Iya. ya. Bener-bener nih Ranti memang luar biasa ya, punya jiwa luar biasa nih ya, punya jiwa pemimpin ya, jiwa Iya. leadernya luar biasa. Iya, Terus soalnya Ranti,
kalau menurut Anti selagi kita mampu kenapa enggak gitu. Iya. Jalanin Betul. aja. Oke Ranti, lanjut ya. Iya, siap Lanjut Mister. Ranti. Ya lulus Ranti kan tahun 2015 ya. Iya betul. Ya setelah itu ke SMK Citra Bangsa. SMK Citra Bangsa ya. Dan sekarang Mister pengen tahu nih Ranti, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu. Sekarang Ranti sibuk apa sih? Alhamdulillah sekarang lagi sibuk berwirausaha sendiri. Oh subhanallah, Iya, berwirausaha. Berarti punya usaha sendiri ya? Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang Kecil-kecilan sih. Iya, apa usaha yang sedang dibuka Ranti? Lebih ke crafting gitu. Crafting. Yes. Kayak ini contohnya nih. Oh iya ini kerajinan. dia ya. Ayah Iya. bunda yang di rumah, anak-anak ini ialah hasil dari usaha Karanti ya. Iya. Ya ini bagian dari usaha Karanti. Sehari-harinya ya berkecimpung di dunia bunga. Iya. Ya betul ya. Oke. Nanti bisa jelaskan mungkin ke ayah bunda di rumah, teman-teman adik kelas mungkin usaha Anti itu memangnya sehari-hari ngapain? Awal Ya. mulanya dulu mungkin Kalau ya. mulanya nggak mungkin apa-apa. sejarahnya, iya. Oke. Jadi kan setelah lulus SMK. Nah, iya. Setelah lulus SMK itu kan kayak pengen banget yang namanya kuliah. Nanti pernah cerita itu pribadi ke Mister. Jadi nanti itu pernah cerita ya seperti itu. Nah curhat. Oh dicurhat dong. Sekarang ke podcast Iya. ya curhatnya. Jadi Ya, di podcast. pengen banget kuliah. Cuman karena emang ekonomi keluarga itu kan nggak nentu gitu kan. Ya. Makanya sebagai anak bontot gitu kayak pengen ya udahlah maksudnya daripada egois juga kekeh tetap pengen kuliah tapi kayak nggak terlalu nginiin orang tua gitu kasarnya. Jadi malah pengennya bantu orang tua dulu. Nah dari situ setelah lulus SMK nanti mulai cari kerja dong. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak dapat kerja. Dari mulai ngelamar yang dari jam sebelum subuh sampai ngantri ribuan orang di situ dari ujung Bogor sampai daerah Jabodetabek anti kelilingin nggak dapat kerja. Malah anti pernah ketipu gara-gara ngelamar. Pernah ketipu? Iya. Jadi diminta uang duluan? Iya betul. Ah, itu sering Bodohnya terjadi. tuh di Iya. situ. Ah. Nah pokoknya saran aja buat teman-teman semua yang udah mulai lulus nih dari SMA atau SMK yang mau lanjut kerja, kalau ada loker dan kita tuh suruh bayar duluan, jangan sekali-kali. Pokoknya jangan, karena itu otomatis ya kayak gitu nggak bakal bener ujungnya. Karena kan dari awal udah disogok Betul. duluan Iya, kayak gitu betul. kan. Nah terlepas dari itu, akhirnya nanti ngerasa capek gitu. Ya Allah, udah kesana kesini tapi nggak dapet kerjaan. Sampai akhirnya, nanti masih nyimpen kayak pas rapi-rapi kamar itu nyimpen bahan-bahan sisa. Dulu bisa inget gak pas SMP, nanti pernah pas hari ibu, nanti pernah bikin ini kan kayak Karya? ya Iya, karya iya. itu Ah. yang dari sampul buku, kain panel, terus Oh, iya, tulisannya iya, Happy iya. Mother's Day. Iya, iya. Nah, Ah. itu tuh masih Anti simpen sampai sekarang. Yang pas bagi rapat Umi Anti sampai nangis. Iya betul-betul. Ya. Iya. Jadi itu karya diberikan buat ibu ya? Iya betul. Karena dinamika ini emang the best banget. Setiap momen kita selalu dikasih kejutan. Anak-anaknya Masya Allah. tuh dikasih kreativitas buat ya udahlah bikin sesuatu yang bikin orang tua kalian bangga dan Iya. gak bisa lupa gitu kan. Iya, iya. Nah dari situ nanti mikir ada kayak gini nih, ada bahan-bahan. Terus coba kan iseng-iseng kayak sambil nganggur, anak pengangguran nih ceritanya. Sambil nganggur bikin kayak gitu. Akhirnya jadilah satu bunga gitu, satu tangkai. Dan itu jelek banget, fotonya masih ada sampai sekarang Anti bikin bunga kayak gini pertama. Iya, boleh begini ya. Ini udah agak mendingan. Ini dulu satu tangkai. Satu tangkai gitu, cuman nggak sesuai polanya, nggak beraturan Nggak gitu. Jadi kan beraturan. kelihatannya jelek. Nah tapi nekat aja gitu, iseng-iseng pas buka aplikasi marketplace gitu, coba iseng ngupload jualan dan 2 hari kemudian alhamdulillah ada yang beli orang Bandung 60 piece. 60 piece? Iya, Oh. alhamdulillah banget Alhamdulillah. itu. Dan dari situlah mulai tuh kayak bahan-bahannya juga masih manual, kayak ngelemin tuh nggak pakai alat. Masih manual, pakai Iya. tangan semua ya? Iya pakai tangan. Ntar Luar tau nggak biasa. lem tembak kayak gitu. Lem tembak. Dibakarin satu-satu Dibakar- sama wah, Anti. Capek itu Anti? Iya. Masya Allah, Perjuangan banget. perjuangan. Masih inget dah pokoknya sampai sekarang. Ya, Nah dari situ alhamdulillah makin diinin, ditekunin gitu. Ya menurut Anti kalau
apa ya, sayang banget gitu sosmed kalau digunain cuman kayak buat curhat-curhat Sayang, doang. iya. Iya sayang banget. Nah makanya dari situ mulai mikir kalau bisa ngasilin uang kenapa harus stop sampai di situ kan. Akhirnya coba lagi tuh buat buka di Instagramnya Air Collection Bogor. Oh iya iya. Sampai sekarang masih ada, Betul. alhamdulillah. Nanti kita promosikan ya Boleh, di sini ya. Oke. boleh. Jadi promosi. Jadi promosi sekalian. At Air Collection Bogor. Iya, Nanti betul. teksnya ada ya nanti ya. Ya, lihat ya. Ya pokoknya dari situ mulai dari marketplace kayak Shopee, terus Shopee, Tokped, Lazada udah mau mulai, terus sama Instagram sih lebih inian kayak misalkan ya upload aja produk. Alhamdulillah sampai sekarang dari yang teman-teman nggak tahu sekarang jadi tahu gitu. Makanya kalau ada yang mau kayak ulang tahun atau wisuda atau pernikahan ya misalnya ke Anti gitu. Iya, Iya alhamdulillah. Sekarang sudah meluas ya jaringannya. Alhamdulillah udah ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Orangnya aja yang belum keliling dunia. Tapi karyanya sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Ya. Iya. Jadi Ranti ini punya kemampuan berkarya terasa sejak SMP ya. Pokoknya Ya. kreativitas tuh paling berasa tuh di pas SMP. Di SMP, Pertama kali iya. bikin bunga kayak gini juga, Andi Iya. masih inget gurunya tuh Bu Liza. Iya. Halo Bu Liza. Halo. Iya. SBK ya? Iya Nah, SBK, kan. kelasnya Iya. tuh di bawah. Iya sama Bu Oke. Liza disuruh bikin kayak gini. Nah sisa bahan tuh dari kerajinan beliau. Makanya dibikin Tuh, kayak oh. gini. Tuh makanya yang di rumah anak-anak ya kalau disuruh tugas SBK itu jangan males ya. Iya, jangan Siapa males. tahu jadi berkembang kemampuannya dan kelak bisa menjadi usaha kalian kan? Iya gitu amin ya. Wah Ranti luar biasa. Ya. Jadi memang Ranti ini menciptakan sebuah karya ini memang fokusnya ke bunga atau ke yang lain? Bentuknya ini. Bentuknya. Bentuknya. Kan nama toko Anti itu Air Collection Bogor. Jadi nggak terpatok sama bunga aja. Sebenarnya ada yang dari fat flower kayak gini nih, kain panel. Kayak panel nih ya. Iya, kain panel itu dari kain panel ya. Terus ada dari paper flower. Paper flower tuh dari kertas jasmine. Jadi kalau oke. kayak yang wedding gitu hitbah kan ada suka ditempel tuh di iya, iya. dinding-dinding. Ya, kayak gitu. Terus lebih ke ini sih sekarang kayak foto-foto juga kan editing. Editing. Iya. Oke. Editing sama mahar. Sama juga ya. Oh, luar biasa. Jadi nanti kalau nikah nanti yang sponsorin sendiri. Jadi nanti kalau kelak Ranti itu dilamar atau nikah ya, nanti sponsornya produk sendiri. ya. Jadi Gak apa-apa mau nyumbang juga lebih nggak apa-apa. hemat ya. Oke. Oke, Ranti lanjut ya. Siap nih Ranti. Sir. Ya mungkin teman-teman di rumah atau adik kelas pengen tahu nih Ranti nih. Ketika Kak Ranti membangun sebuah usaha sendiri ya, atau usaha pribadi, apa suka dukanya Ranti? Kalau dibilang suka duka tuh banyak banget. Banyak banget. Ada suka pasti ada dukanya Pasti, dong. iya. Nah dari awal merintis tuh kayak kalau kata orang Sunda mah dicenehin, Dicenehin. direndahin, Direndahin. gitu. Kan bikin kayak ginian apa sih kayak ginian tuh kayak bikin cuman bunga setangkai. Emang ada yang mau beli omongan orang. Kayak misalkan ya nggak bakalan berhasil, nggak bakalan sukses. Intinya tuh kayak gitu. Kadang ada omongan yang benar-benar nyakitin banget gitu. Iya, iya. Pasti ada kan ya. Kita udah berusaha buat bangkit, tapi ada aja omongan yang ngerendahin. Pokoknya tuh awal-awal tuh support dari keluarga tuh awalnya kurang banget, Mister. Kayak ngapain sih bikin kayak gituan? Emang ada untungnya kayak gitu. Kalau keluarga Anti awalnya tuh mau supportnya untuk kerja atau kuliah? Lebih ke kuliah sebenarnya. Lebih ke kuliah? Iya, Oh. cuman nanti mikir sendiri kalau nanti pribadi kayak nggak mau ngebebanin, lebih ke nggak mau ngebebanin gitu. Makanya pengen ngebantu mereka aja gitu. Pengen bantu orang tua ya? heeh. Nah dari situ bukan, maksudnya keluarga bukan cuman orang tua tapi kayak temen deket juga awalnya cuman kayak ngerendahin jualan apaan sih kayak gitu. Nggak direspon banget kan awalnya. Tapi sampai akhirnya Anti mulai belajar, terus belajar otodidak, Anti perbaikin tuh kayak karya ini Anti alhamdulillah sampai sekarang yang dulunya ngejatuhin sekarang malah ngebangga-banggain kayak gitu. Itu suka dukanya, kurang support pas awal-awal. Tapi alhamdulillah sekarang alhamdulillah nyampe tuh omset belasan juta sih. Sampai sekarang ini? Iya. Sampai sekarang
Omsetnya belasan juta. Alhamdulillah. Dari awal direndahin, diremehkan, tapi mau berjuang ya, Iya, mau betul. bersabar, mau berdoa, Betul. sampai akhirnya udah mulai membesar usahanya dan Amin. mempunyai omset belasan juta. Masih belasan Wah, juta. luar biasa, itu luar biasa nanti. Iya, makanya Ya, oh, tahun 2020 kemarin target nanti kan emang pengen bantu orang tua ngebenerin rumah dulu. Iya. Kan banyak yang bolong pas itu tuh rumah kalau hujan pada bocor. Makanya alhamdulillah tahun kemarin bisa bantu orang tua buat ngerenov rumah. alhamdulillah. Alhamdulillah Berkah melimpah. terrealisasikan. Iya. Amin. Dan sebenarnya target anti di 2020 tuh kebeli laptop sama printer walaupun anti nggak kuliah, tapi pengen ada sesuatu yang anti capai gitu yang bisa dihasilkan. Alhamdulillah kemarin sebenarnya nggak nyangka banget. Awalnya kirain ya nggak bakal kebeli nih, nggak bakal kebeli. Tapi ternyata Allah kasih jalan lain. Alhamdulillah di tanggal 30 Desember kebeli laptop sama printer. Oh gitu? Iya. Tanggal 30 kemarin? Iya, Akhir tahun? kan udah mepet banget ya, mau berakhir tuh 2020. Oh. Padahal dulu tuh impian banget ya? Iya, Punya pengen laptop, banget punya punya laptop. printer. Kan dari zaman OSIS SMP, nanti sering minjemnya punya Jidan kan? Betul. Iya, dari dulu memang Karanti memang punya impian agar bisa punya laptop dan printer ya. Iya. Terutama setelah usaha ini berkembang ya. Iya benar. Alhamdulillah ya, luar biasa. Alhamdulillah itu tuh kayak gimana ya? Yang penting mah jangan putus berdoa. Intinya tuh di situ. Aku selalu pas sholat selalu minta ya Allah semoga bisa kebeli ini tahun ini gitu. Selalu minta. Kadang mikir gitu, ya Allah kebeli nggak ya? Kadang pesimis juga, cuman akhirnya dikuatin lagi, diselawatin lagi. Alhamdulillah kebeli tahun 2020 akhir tuh. Karena Allah Maha Kaya ya. Iya betul. Mintanya sama Allah Sama jangan kayak Allah. yang lain. Sama orang. Ya jangan. Jangan sama orang Nanti lain. diungkit kalau minta sama orang. Betul. Ya nanti diungkit, diomongin ya betul. kan. Nah, gitu ya. Kalau kita minta sama Allah, ya insya Allah. Ya kan? Oke Ranti. Cek. Ranti kan sekarang belum kuliah nih. Ya, tapi sudah punya usaha pribadi ya. Mm-mm. Banyak anak-anak yang kuliah bahkan yang sudah sarjana masih menganggur. Ya kan? Betul nggak? betul. Sedangkan Ranti memang yang hanya sekedar SMA ya tapi sudah punya usaha dan sudah bisa menghasilkan uang pribadi sampai belasan juta. Ya. Ini kan sebuah hal yang sangat luar biasa Ranti kan? Ya kan? Dalam artian sukses itu tidak harus kuliah. Betul. Betul nggak? Betul. Ya, mempunyai pekerjaan, mempunyai usaha pribadi tidak harus dari bangku kuliah. Betul. Ya, semua itu tergantung dari diri kita masing-masing. Ya. Nah, nanti kedepannya nanti apakah memang masih pengen kuliah atau memang pengen tetap fokus mengembangkan usaha ini? Kalau pribadi keinginan kuliah tuh pengen masih ada. Makanya kalau ada temen seangkatan bahkan adik kelas udah pada kuliah, nanti sedih, iri gitu kadang. Sedih ya? Iya, kapan bisa kayak gitu? Saya kapan gitu ya? Iya saya kapan? Cuman kan sekarang tuh masih agak bentrok sama kerjaan juga. Iya, Nah, bagi-bagi waktunya belum nemu gitu jadwal yang pas buat bisa kuliah gitu. Nah, kalaupun enggak kuliah, nanti tuh pengennya ngembangin usaha dan bisa buka peluang usaha gitu. Peluang usaha. Iya, ya paling kecil lah minimal nyari reseller dulu gitu Reseller dari dulu. produk-produk ATI. Kan seenggaknya itu bisa ngebantu mereka yang daripada cuma main HP nganggur, Nah, tapi itu mendingan posting dapat keuntungan gitu. Nah, itu paling kecilnya. Nah, nanti semoga bisa ngerekrut karyawan dari luar kalau usaha itu udah mulai berkembang Amin. besar. Sekarang nanti punya karyawan? Karyawan gak punya, cuman dibantuin sama Umi, sama Sama Teteh. Umi. Iya. Tadi masih sendiri ya? Iya masih sendiri. Masih mengembangkan sendiri nih. Wah Iya. luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti kelak bisa berkembang luas lagi, punya karyawan. Amin. Ya, dan punya toko sendiri gitu ya. Amin, iya itu ya cita-cita Allah. banget ya Allah, amin. Ya, ayah bunda di rumah yang ingin memesan bunga atau apa namanya nanti? Apa paper flower, Ah, itu ya. mahar, yang mau nikah silahkan. Nah, itu nanti bisa ke Ranti. Ya, nanti nomor HP, akun Instagram nanti di akhir video ya, di akhir video ditayangkan ya. Iya siap. Oke, siap. Oke Ranti, jadi memang keinginan buat kuliah masih ada ya? Masih. Kalau boleh tahu Ranti itu pengen kuliah apa sih? Kalau sekarang kan emang udah lebih tekun ke wirausaha. Ya. Jadi pengen ngambilnya yang menjurus ke situ Menjurus juga. ke wirausaha, Biar ekonomi bisa gitu, ngembangin. Iya. bisnis ya?
bisnis, Ekonomi biar bisnis, bisa ngembangin oke. lagi. Kan bisnis banyak ya Mister, Banyak, iya. cabangnya ke sini gitu. Pokoknya biar bisa lebih mendalami lagi tentang dunia bisnis gitu intinya. Jadi biar ilmunya linear ya. Betul. Ya punya usaha pribadi dan kuliahnya nyambung. Iya Wah, betul. luar Kan biasa. kebanyakan yang teman-teman tuh ya salah ngambil jurusan nih kebanyakan Banyak, kayak gitu. banyak, Akhirnya ya. pas dia lulus dia nggak jadi apa-apa. Iya bingung. Karena isi hati dia nggak sesuai sama apa yang dia pelajarin gitu. Iya betul itu. Ya. Kebanyakan kayak gitu. Betul betul. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat nanti kita punya kesempatan ya. Amin, amin ya Rezeki Allah. untuk kuliah lagi. Amin ya Ya Allah. amin ya Allah. Nanti Iya Mister. di Indonesia memang masih sangat kurang nih orang-orang yang mempunyai usaha. Betul. Ya, dalam artian pengusaha kita masih kurang. Ya, padahal kalau dilihat dihitung secara statistik, Iya. kalau Indonesia mau makmur, maka 2% dari warganya itu harus sebagai pengusaha. Betul. Sekarang kita hanya 0,05% pengusaha banget di Indonesia. Masih kurang banget. Ya makanya masih banyak pengangguran. Yang belum bisa bekerja masih banyak. Iya. Ya mudah-mudahan nih Ranti menjadi inspirasi ya. Amin, Inspirasi. amin. Ya. Nanti ada nggak pesan buat anak-anak muda yang mungkin sedang nonton, yang mungkin sedang kuliah atau sedang mencari pekerjaan, mungkin mereka bisa memulai gitu Ranti untuk Iya. membuka usaha gitu. Pesannya ya intinya jalanin, tekunin apa yang kalian sukain selagi dalam hal positif ya. Iya. Kalau misalkan kalian suka di bidang olahraga, ya kalian tekunin di situ, bisa jadi rezeki kalian ada di situ. Ah, betul. Kalau kalian suka di bidang kayak seni, kayak misalkan dari suara atau passion gitu kan bisa jadi desainer, Nah. bisa jadi ini. Ya pokoknya jalanin, tekunin apa yang kalian sukai kayak gitu. Karena prinsip anti pribadi itu apa ya? Pekerjaan paling nikmat itu hobi yang dibayar. Ah, luar biasa ya. Ngerasain banget Betul. Mister kayak gitu. Pekerjaan paling nikmat tuh hobi yang dibayar. Kita ngejalanin kayak Anti nih, jujur ngerjain bunga tuh kayak hobi banget. Selain kan hobi tuh bikin kita seneng, Seneng, gitu ya. iya, awet muda. Kayak Mister gitu kan. Aduh, Masya Allah. Ya, seneng. Jadi di samping kita seneng, otak kita ke-refresh gitu. Jadi Refresh. ke-refresh. Jadi apa ya? Duit juga ngalir gitu. Iya. Ya, kalau quotes-nya itu do what you love what you do. Yes, Ya. that's right. Kerjakan apa yang engkau cintai dan cintai apa yang engkau kerjakan. Betul, Gitu kan? yes. Itu yang membuat kita bahagia. Ya, luar biasa. Jangan ikut-ikutan orang. Jangan. Ya. Kalau kita nggak sesuai di bidang itu, misalkan si A sukses nih di bidang ini, terus kita Ikut-ikutan. ikut-ikutan padahal kita nggak punya ilmunya. Nah. Bisa jadi udah hancur. Iya, nggak berkembang. Iya nggak berkembang karena dia nggak tahu ilmunya kayak Nah, gitu. itu dia betul ya. Jadi istilahnya namanya passion ya. Passion Ya, ya. kita sukanya di bidang apa, ya kan? Tergantung passion kita sendiri. Tergantung passion kita masing-masing, ya. Kalau kita bekerja sesuai passion, nggak terasa tuh, Iya, ya, betul. nggak akan pernah capek lah. Ya, kalau kita senang ya. Betul. Kalau kita kerja tapi nggak sesuai dengan ilmu kita, nggak sesuai passion, udah. Ya sehari-hari kayaknya pengen libur lama Ngebatin banget, terus, ngebatin terus, pengen Sabtu ke Minggu lama Iya, baru banget. juga libur pengen libur lagi. Nah itu karena nggak nikmat kerjanya, Iya, betul. ya nggak passion kita. Dan Nggak Ranti sesuai. ini salah satu anak yang memang sesuai dengan passionnya, Alhamdulillah. bidangnya. Alhamdulillah. Oke, Ranti lanjut ya. Iya siap. Ranti, tadi coba kita sedikit flashback ke belakang ya. Iya. Karena tadi kita ngomongin tentang Ranti bagaimana membuka usaha Iya. sampai berkembang luas. Nah, Sekarang kita flashback ke masa Ranti SMP. Ya, siap. Ranti dulu kan sebagai anak yang punya prestasi segudang. Alhamdulillah. Akademik bagus, seni bagus, olahraga bagus. Oh ya, dan Ranti ini dulu pemain soccer perempuan. Ya, pemain soccer tim putri. Striker lagi, ya, dan sudah banyak mencetak gol. Wow. Banyak korbannya juga ya. Banyak korban juga. Wah, ini luar biasa nih. Ranti dulu masa SMP ini lincah banget nih Ranti nih kalau main soccer nih. Iya. Back tim lawan lewat semua. Lewat. Ya, babat abis. Wah, luar biasa. Sekarang aja kalem ya. Sekarang kalem ya. Dan mudah-mudahan sekarang makin lincah dong. Aduh Ya. amin. Makin lambat nih. Makin lambat Makin kayaknya lambat udah ya. lama gak main.
Iya, karena udah faktor usia sih ya. Aduh, Waduh, ya faktor usia sudah kepala 2 ya. 20 kan? 20. Oh 20 masih muda. Udah ya? Muda, masih kencang harusnya. Harusnya. Iya, lari masih lincah. Iya dong, insya Allah ya. Iya, Nah, siap. kita tanding boleh nih. Boleh. Boleh, wah. Nanti kesini lagi. Iya. Oke, Ranti. Iya, Mister. Mungkin Ranti bisa berbagi ke adik-adik kelasnya ya. Sebagai salah satu alumni yang berprestasi, pernah menjadi ketua OSIS ya. Bagaimana sih Kak Ranti cara belajar yang efektif itu atau cara belajar yang bisa mudah masuk ke otak tuh seperti apa kan? Yang mudah mas. Menurut Kak Ranti sendiri. Kalau anti pribadi, tipe orang yang lebih suka ngafal. Menghafal. Ya, jadi kayak misalkan mau ujian atau gimana gitu besoknya. Kan kadang ada ujian, guru yang suka ngasih ini dadakan gitu kan ya, besok ujian atau gimana. Tapi kalau misalkan anti biasanya kalau belajar tuh dilihat dulu nih misalkan materinya apa, dibaca dulu dari awal sampai akhir yang kira-kira ini tuh bakal masuk ke materi, ke soal gitu. Oke. Nah nanti tinggal dirangkum aja tuh, diambil poin-poin yang pentingnya. Biasanya sih dirangkum kalau nanti gitu. Dirangkum ya? Ngerangkum. Merangkum Jadi nggak materi. semuanya dari A sampai Z kita apalin, enggak ya, puyeng juga kalau Puyeng kayak gitu. juga. Benar. Iya. Jadi cara belajar menurut Ranti yang paling efektif merangkum Iya, ya, dan dirangkum. menghafal. Ya, pantesan dulu memang Ranti itu cepat sekali ya, Alhamdulillah. memahami materi cepat sekali. Wah, luar biasa. Jadi memang punya kemampuan belajar yang cukup unik ya. Iya, karena setiap orang juga kan beda-beda. Setiap orang beda-beda ya, setiap orang beda-beda. Ranti, Iya, Ranti ini sebenarnya sukanya di bidang apa sih? Kalau boleh tahu, dulu apa sekarang nih? dulu dan sekarang. Ya, Kalau dulu lebih ke seni vokal. seni vokal. Iya. Apa karena vokal Marawis dulu? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Lebih ke seni vokal. Tapi makin kesini lebih ke kayak kreativitas, kerajinan tangan. Makin kesini lebih suka ke bidang yang Ya, kerajinan. kreativitas ya. Pokoknya lebih ke Kerajinan seni. tangan. Kalau anaknya yang lebih ke seni lah intinya. lebih seni ya. Oh iya benar, lebih ke seni ya. Kan Iya. dari SMP memang seringnya lomba seni yang dijuarai ya. Iya. Marawis, ikan dai muda, Iya. ya kan itu yang lebih sering dijuarai oleh Ranti kan luar biasa. Dulu juga pas SMK sempet tuh ikut lomba LKS. Ah, Ininya tuh kayak debat bahasa Inggris. debat bahasa Inggris, Iya. wah luar biasa. Itu kan kayak masih belajar juga kan ya bahasa Inggrisnya. Ya yang penting mah kita pede aja gitu ngomongnya. Pede gitu, aja, bisa, Akhirnya tuh pas penilaian akhir nilainya tuh cuma beda 1 sama yang sekolah lainnya gitu. Oh, gitu? Satu angka Satu aja. poin bedanya? Iya 1 poin aja. Akhirnya dia yang juara 1 dua Oh tuh. gitu. Entah itu ngomongin apa, ya intinya tuh kalau dari anti pribadi, kalau kita mau tampil depan orang, ya harus ada modalnya juga kan, materi Betul, apa yang mau iya. disampaikan, itu paling penting. Dan kayak pede aja udah ngalir aja gitu. Yang penting pede ya. Pede aja Berani ya. yang penting. Bahkan pas anti masuk SMK pertama kali, kan biasanya dikelompokin kan per gugus gitu. Ah. Nah kita tuh digabungin di satu aula, kakak pembinanya tuh bilang siapa nih yang berani maju gitu. Kan dari SMP loh, dari SMP nanti udah ditanamin, dididik buat berani tampil Iya, kayak gitu kan. iya, Sampai akhirnya, ih kemana nih orang pada nggak berani maju, dalam hati ngedumel, payah banget gitu. Sampai akhirnya cewek akhirnya maju ke depan cuman buat mimpin yel-yel. Oh gitu. Iya mimpin yel-yel, Mimpin pas itu yel-yel. anti ambil dari dinamika sih. Oh luar Iya. biasa. ya. Sampai akhirnya pas sampai lulus pun teman-teman masih ingat itu. Wah si Ranti nih yang dulu maju kan gitu. Jadi secara nggak langsung kita tuh dikenal sama orang. Walau Anti nggak kenal sama dia gitu. Ya, karena pernah maju dulu. Iya. Ya, karena faktor keberanian ya. Iya, betul. Wah luar biasa. Pokoknya jangan pernah takut buat tampil Jangan- selagi itu positif. Nah itu dia. Jadi pesannya untuk adik-adik yang SMP nih ya. Iya. Anak-anak SMP kelas 7, 8, Apalagi 9. SMP pas lagi Nah, pembangunan karakter tuh, banget nih. harus berani. Iya. Ya. Jika disuruh lomba atau tampil, yang penting berani. Berani aja Ya, dulu. berani. Menang kalah urusan belakangan. Belakangan. Bahkan pas Iya. lomba Diman 3 tuh sampai Anti takut kan. Ya Allah mister gak ngasih yang terbaik nih sampai mister ngerjain Anti. Gak dapet juara. Iya iya betul iya. Padahal Iya. juara. Iya, Padahal juara. alhamdulillah. Ya luar biasa. Ya benar ya faktor keberanian itu penting sekali. Ya benar. karena itu bekal kita untuk
kedepannya kan nanti ya. Iya betul. Masa-masa SMA, kuliah, apalagi pas sudah bekerja kan. Iya. Itu faktor yang sangat mendukung untuk kita sukses ya, berani dan percaya diri. Oke, Ranti, kita akan closing ya. Iya, Kita siap. akan closing, tapi sebelumnya Ranti coba untuk memberikan sebuah pesan, nasihat atau motivasi nih ke adik-adik kelasnya yang sedang nonton, yang sedang ada di rumah. Ya, pesan dan nasihat dari Kak Ranti Lestari. Silakan Kak Ranti. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam. adik-adik semua yang di rumah, terkhusus alumni SIT Dinamika Umat. Pesan dari kakak tuh cuman satu sih, jangan pernah takut buat bermimpi. Pokoknya jangan pernah takut buat bermimpi, jalanin aja, lakuin aja selagi itu dalam hal positif. Jangan pernah ragu buat memulai, karena saat kalian ragu, itu tuh awal dari kehancuran kalian. Itu? Mungkin saat ini Oke. itu aja. Iya, luar biasa. Ya, jangan pernah ragu ya. Iya, jangan jangan pernah ragu. ragu. Harus berani Harus terus. berani terus. Oke, Kak Ranti, makasih banyak ya Iya, atas waktunya. iya. Oh iya Mister, Ya, apa itu? ada kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Iya, Wow. nanti bawa wow. sesuatu. Ini salah satu Iya. produk terbaru dari Air Collection Bogor. Produk terbaru Iya. dari Air Collection Bogor. Ini logonya. Ya, oh ya, pemirsa ini luar biasa nih. Ya, ini Ranti yang buat ya. Iya, handmade sendiri. Kita saksikan pemirsa di rumah seperti ini. Hand ya, Iya. kerajinan tangan. Kerajinan tangan sendiri. Ya, luar biasa ya. Ini kenang-kenangan untuk Dinamika Umat ya. Iya. Always be the best Dinamika Umat Islamic School. Amin. Our Collection Bogor. Wah, luar biasa. Memang dari dulu memang Ranti tidak pernah berhenti berkarya. Anaknya selalu kreatif. Ya, Alhamdulillah. apa saja dia buat. Ya, luar biasa. Makanya guru SBK senang dengan Ranti nih. Ya, kreatif sekali Iya, anaknya. Ya. alhamdulillah. Ranti thank you ya. Iya, Nanti siap, saya akan Mister. sampaikan ke kepala sekolah ya. Iya, nanti Wah. dipajang ya. Dipajang nanti, siap dipajang. Oke, Ranti makasih ya Iya, sudah sama-sama. hadir Iya. ya di tengah-tengah kesibukannya, Aduh, di Masya tengah-tengah Allah. tengah waktunya bekerja, waktunya Iya. untuk membangun usaha, tapi Ranti mau hadir di podcast Mister. Alhamdulillah. Sebuah kebanggaan untuk Mister nih, ya, karena dihadiri oleh alumni yang berprestasi. Masya Allah, terima kasih juga Iya. udah undang nanti di sini. Sama-sama, Satu Ranti. kehormatan juga. Sama-sama ya, kita doakan mudah-mudahan Ranti makin sukses, Amin. makin berkembang usahanya, Amin, ya Allah. makin tambah rezekinya, Amin. dan mudah-mudahan nanti impiannya bisa kuliah terwujud, Amin. ya bisa menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Amin, ya Allah, Amin ya ya rabbal Rabbal alamin. Dan yang alamin. paling penting dapat jodoh terbaik. Amin. Amin. Oke, Ranti, thank you ya. Iya. Sampai ketemu lagi mudah-mudahan, dan pemirsa di rumah, terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang akan datang, yang insya Allah lebih luar biasa lagi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.